إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fiddin, wabil khusus jajaran DKM Masjid Taman Indah Tomang, rahimani wa rahimakumullah. Taman ibadah ya, taman ibadah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada hampir di penghujung bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Kalau boleh kita yakini, ini hari Ahad terakhir di bulan Sya'ban. Karena insya Allah Ahad pekan depan kita sudah dalam suasana bulan Ramadan. Jujur ini pengajian saya hari ini yang ketiga. Tadi di Perumahan Yasmin Bogor, jam 8 di Perumahan Pertamina Koja Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok saya ke sini dan saya melewati ada berapa kuburan. Tapi memang yang lebih banyak orang ziarah kubur dibanding menghadiri majelis ilmu. Ini sebuah keanehan. Ini sebuah kekeliruan. Ziarah hukumnya wajib atau sunnah? Pak Haji, ziarah kubur itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah, nggak ada yang mengatakan wajib. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Kaidahnya apa? Dahulukan yang wajib atau yang sunnah? Ini terjadi hari ini. Ini karena kejahilan. Ini karena kebodohan yang terus kita lestarikan dan kita biasakan. Saya tidak melarang orang ziarah kubur, tapi dahulukan yang wajib. Apalagi filosofi ziarah kubur yang sempat dilarang oleh Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Awal-awal Islam itu dilarang ziarah kubur karena khawatir terjadi kemusyrikan. Ala fazuruha. Kemudian larangan ini beliau sendiri yang cabut. Silahkan ziarah kubur. Untuk apa kita ziarah kubur? Untuk ingat mati. Hari ini kalau kita lihat orang ziarah kubur, ingat mati atau selfie? Dua-duanya. Nggak mungkin dua-duanya Pak Haji. Orang ingat mati itu nggak cekakak cekiki, coba lihat. Orang ingat mati itu banyak air mata. Lau ta'lamuna ma'a'lamu. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya kalian tahu seperti aku tahu, aku diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah saat Mi'raj. Aku diperdengarkan oleh Allah orang diazab dalam kubur. Maka apa kata Rasulullah SAW? Lau ta'lamuna ma'a'lamu. Seandainya kalian tahu seperti aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian lebih banyak menangis, sedikit tertawa. Tapi pengajian dari sekali ibu-ibu dan bapak-bapak, pengajian bodor, tertawa atau yang tuntunan? Yang banyak dihadiri ustadz tontonan atau ustadz tuntunan? Yang dibayar mahal ustadz tuntunan atau ustadz tontonan? Yang salah ustadznya atau jamaah yang ngundang? Karena ustadznya pasang tarif, kalau kita nggak jadi ngundang nggak ada masalah, betul? Tapi emang disukai. Untuk DKM tertentu jadi prestise. Wah, kami bisa undang Ustadz Konda. Woi, zaman kami loh bisa undang Ustadz Konda. Jadi seolah jadi sebuah achievement terhebat. Pas ditanya, Bu, isi ceramah tadi apa? Pokoknya Ustadz lucu Ustadznya, pakai ganteng lagi. Isinya udah lupa. Jadi ingat teguran seorang jamaah dari Singapura karena saya S2 di Malaysia. Dia nanya, Ustadz, kenapa sih pengajian di Indonesia ini suka nih ustadz-ustadz yang lucu?
yang banyak tertawanya, emang Quran tuh lucu ya Ustaz? Saya mau jawab apa? Quran itu lucu. Pada Rasulullah SAW mengatakan kita, seandainya kalian tahu seperti aku tahu, kalian banyak menangis, sedikit tertawa. Jadi pas saya lihat jamaah di sini, sama tadi jamaah juga di komplek Pertamina Priok, nggak jauh beda, lebih banyak di sini malah lebih hebat berarti. Tapi setelah saya lihat kuburan tadi, kok lebih banyak orang di kuburan? Ya, tapi tenang, kita yang sedih dihadiri para malaikat Allah. Bukan hanya amin, banyak istighfar, banyak berdoa. Semoga kita yang datang di sini ikhlas karena Allah. Karena selama kita datang ke masjid menuntut ilmu ikhlas karena Allah, pertama jaminannya surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu seperti Bapak Ibu datang ke masjid taman ibadah ini dan rangka mengharapkan ridha Allah, itu dijamin surga. Bapak Ibu, tadinya saya tahu pasti ada kegiatan keluarga, cucurak, makan-makan, apalagi menjelang Ramadan, pasti banyak undang. Tapi tahu ada pengajian di masjid taman ibadah ini, Bapak Ibu bukan ditinggalkan. Sementara dengan pengajian, habis pengajian baru menghadiri acara tersebut, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang dalam rangka menuntut ilmu seperti Bapak Ibu, itu dicatat di sisi Allah seperti orang berjihad di jalan Allah. Begitu, seandainya Allah panggil sekarang, siap atau tidak? Siap, betul. Rindu kita diwafatkan Allah di rumah Allah. Kenapa ada remaja masjid? Karena manusia sangat dicintai oleh Allah, yang mendapatkan salah satu golongan jaminan la dhilla illa dhillu syabun nasya'a bi ibadatillah. Para pemuda remaja masjid yang tumbuh dewasa dalam rangka ibadah di hadapan Allah. Ini salah satu golongan yang dicintai oleh Allah. Dan siapa lagi? Rajulun qalbu muta'allim bil masajid. Sosok laki-laki dan wanita yang hatinya tertambat di masjid. Maka kita berharap Allah wafatkan di rumah Allah. Dan kita jangan berharap di istana negara. Ini menarik nih tema. Bulan Ramadan, bulan perubahan. Perubahan apa presiden? Karena saya diundang beberapa daerah dan bulan-bulan ini, Sumatera Barat sampai ke Kerinci, kemarin pekan lalu saya di Balikpapan, ya juga Jawa Tengah. Alhamdulillah, rakyat ingin perubahan. Bahkan bupati gubernur juga banyak ingin perubahan. Nah, momentum perubahan ini ada di bulan Ramadan. Temanya hebat banget. Ini yang kasih tema harus pertama yang berubah. Yang kasih tema nggak berubah, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alu. Celaka seseorang cuman kasih ide doang. Kita ngomong doang omdo, nato, no action to only. Maka yang pertama masuk neraka tuh ustaz, hafiz, qori, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kenapa? Karena mereka niatnya bukan dari ridha Allah. Saya kalau niatnya bukan karena Allah, habis. Apalagi kami para ustadz yang kami sampaikan tidak kami lakukan, habis kan. Gunting-gunting. Dalam hadis Sahih Bukhari, kami berputar-putar di neraka seperti kuda pedati yang lagi numbuk tepung. Orang-orang bertanya, hei, bukankah kamu ustadz dulu? Tokoh masyarakat, pendiri remaja masjid taman, kok kamu ada di sini? Apa jawaban orang ini? Benar, aku ngajak kalian kebaikan, tapi aku nggak mengamalkannya. Benar, aku cegah kalian kemungkaran, tapi aku malah berbuat. Wa iyadzubillah wa a'udzubillah. Saya lupa 9. Saya baru berani terjun dakwah tuh usia 40. Penuh perenungan. Termasuk kenapa saya ngambil gelar doktor. Ada hadis, kalau kita menuntut ilmu tujuannya karena dunia, nggak akan mencium aroma surga. Jadi yang dokter-dokter, yang profesor, kalau tujuan dunia, nggak akan cium aroma surga.
Apalagi yang MA, dokteran, udah lebih parah lagi. Tapi kalau niat nuntut ilmu, melahirkan khasyatullah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kami komisi fatwa atau ulama itu pertama yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mampu nggak kelemahan kami, keilmuan kami melahirkan rasa takut di hadapan Allah? Bukan takut dengan penguasa. Saya ngajar Menko Polhukam, Kemenkumham sampai detik ini, gaya saya begini. Saya diundang ke Eropa, ke Swiss dan sebagainya, jenggot tetap saya pertahankan, celana cingkrang, ada urusan. Diterima hidayah dari Allah, nggak diterima tuh hidayah mahal memang. Kalau hidayati banyak di mana-mana, betul Bu? Apalagi Muhammad Hidayat, wis mantap. Ya, contoh demikian. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Salah satu nasihat Rasulullah SAW pada Abu Dzar Al-Ghifari, selain katakan yang benar walaupun pahit, Abu Dzar, la takhafu lawmata laim, jangan kamu takut dicela saat kamu menyampaikan kebenaran, saat kamu menyampaikan yang hak, qala Allah qala Rasul. Walaupun masyarakat, bahkan mungkin kamu sampai di penjara, bahkan dibunuh, qulil haqqa walau kana murran. Tahu perbedaan orang baik dengan orang yang mengajak kebaikan? Tahu nggak beda? Orang baik disenangi orang, betul Pak? Tapi begitu Bapak berubah mengajak kebaikan, yo sholat, yang nggak sholat ini buah hukum nih. Kira-kira banyak musuh atau banyak teman? Itu beda. Rasulullah SAW saja jadi orang baik disebut Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Seluruh jazirah Arab menyukai, mencintai beliau. Tapi saat beliau mendapatkan wahyu perintah dari Allah untuk mengajak kepada kebaikan, tunduk pada wahyu, tunduk pada kebenaran, mulai musuh. Musuh beliau paling dekat kaum kerabatnya, Abu Jahal, Abu Lahab. Untung Abu Janda belum lahir saat itu. Mungkin kok lahir termasuk. Ya, cuma benar kan? Abu Gosok nggak ada saat itu. Itu keluarga terdekat. Benar ya? Sampai disebut gila, tukang sihir, puncaknya rumahnya dikepung, ingin dibunuh, masih ingat nggak? Dan akhirnya beliau diperintahkan hijrah oleh Allah. Itulah konsekuensi perjuangan menegakkan kebenaran. Maka Allah turunkan surah Al-Mulk, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabar hai Muhammad terhadap intimidasi mereka, ucapan mereka. Wahjurhum hajran, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Maaf saudaraku, aku tidak mau debat kursi. Aku cuma menyampaikan qala Allah qala Rasul. Didengar itu hidayah dari Allah, nggak didengar urusan masing-masing di hadapan Allah. Tugasku hanya menyampaikan. Bapak Ibu, surat Al-Baqarah dibaca qori kita dengan suara yang sangat indah. Memang ada kadang-kadang pertanyaan kita. Qori ini kadang-kadang karena keindahan suara keluar dari tajwid. Mat arid di sukun itu berapa ketukan? Mana? Berapa ketukan? Mat arid di sukun itu berapa ketukan boleh? 6 ya. Tapi rata-rata qori berapa, Pak Ustaz? So, dari mana memang diketuk-ketuk. Nah ini kadang-kadang mereka mempertahankan keindahan suara. Zainul Quran bis saut. Hiasi Quran dengan suara yang indah. Ada perintah Rasulullah SAW demikian. Tapi kadang-kadang tadi keluar dari ya, oke. Kenapa? Ya, oke. Dan sekarang kita lihat kitab tadi diingatkan qori dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina, menarik nih ayat. Yang Allah karena Allah mengalir dengan harfun nida. Ya itu artinya kalimat panggilan, kalimat undangan, kalimat sebuah ajakan dan perhatian, attention please. Kepada siapa? Hai orang beriman. Apa perintah Allah kepada orang beriman? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti puasa ini telah Allah wajibkan bukan hanya kepada umat Muhammad. Umat-umat terdahulu sudah diwajibkan puasa.
Bahkan puasa pertama yang wajib puasa. Puasa yang pertama Allah wajibkan. Sebelum datang puasa, Pak Ketua Panitia, Pak Isra. Puasa apa? Asyura. Kok lupa sih? Kan puasa Asyura itu pertama wajib hukumnya. Begitu turun surah Al-Rasul 3, maka kedudukan puasa Asyura sunnah. Wajibkan Allah puasa Ramadan. Makanya Allah sebutkan tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti kami wajibkan orang-orang sebelum kamu. Dan dari ayat ini kita dapat satu makna tujuan. Kenapa sih Allah wajib orang beriman berpuasa? Fikihnya kan bukan orang beriman, Islam, baligh, sehat, kan gitu kan? Itu fikih. Ayatnya orang beriman. Karena hanya orang beriman dengan iman yang sungguh-sungguh mencapai tujuan dari diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu mendapatkan derajat takwa. La'alla memang bahasa Indonesia itu mudah-mudah. Tapi dalam kaidah tafsir, kalau Allah menjelaskan sesuatu yang pasti. Nah sekarang, siapa yang mendapat kepastian takwa? Siapa yang mendapatkan kepastian pasca Ramadan di wisuda oleh Allah, mendapatkan inauguration, congratulation, mendapatkan banyak spanduk dan bunga-bunga ucapan turut berbahagia dan selamat dan sukses? Siapa mereka yang mendapatkan sarjana takwa? Adalah orang-orang yang memanfaatkan Ramadan sebagai bulan perubahan, change of mind. Apa perubahan yang dimaksud sehingga kita bisa mencapai derajat takwa? Apa perubahan yang dimaksud sehingga kita mendapatkan janji Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata tujuan puasa Ramadan supaya dosa-dosa kita yang terlalu diampuni oleh Allah. Bagaimana kita mendapatkan surga Ar-Rayyan lewat puasa kita? Bagaimana kita mendapatkan syafaat dari puasa dan bacaan Quran kita? Karena as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ada dua amalan, tolong diingat, dicatat Bapak Ibu. Kata Rasulullah SAW dari riwayat Muslim, Al-Quran dan puasa kita akan pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Bahkan Quran tampil di hadapan Allah. Qad mana'tu an-naum fil lail. Ya Allah, aku telah menahan orang ini untuk tidur di waktu malam, supaya malam harinya dia membaca Al-Quran. Maka aku kesempatan memberi syafaat dia, ya Allah. Jawaban Allah beri. Sedangkan puasa ucapannya di hadapan Allah, ya Allah, qad mana'tu asy-syahwa wal at'imah. Aku telah menahan dia dari melakukan hubungan suami istri di siang hari. Aku telah menahan dia makan minum di siang hari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ya Allah, beri aku kesempatan memberi syafaat dia. Apa perintah Allah? Berikan dengan izin. Hanya dua amal, sholat tidak bisa memberi syafaat, haji umrah tidak bisa memberi syafaat. Apalagi ziarah kubur. Apalagi ziarah kubur cucurak, makan-makan, ayah wai, ono wai. Saya lihat banyak orang-orang Jawa, ya, pagi Pak Isro, Jawa benar, wong Kebumen. Oh Betawi, oh berarti salah saya, sebab mukanya ketok yang Jawa. Hah? Oh Klaten, asal Klaten kan? Oh Batak. Ya kayak aja demikian. Orang Batak nggak kayak beliau malah. Lebih lembut ya. Oke. Jazakallah. Jadi bagaimana kita mewujudkan derajat takwa, mewujudkan kita ampun dosa-dosanya oleh yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mewujudkan sebagai penghuni neraka Ar-Rayyan. Bagaimana kita berharap lewat puasa Ramadan ini terjadi perubahan pada diri kita. Ada 5 indikator yang harus kita evaluasi bersama, termasuk diri saya pertama dan utama. Kita sesuaikan tema Ramadan perubahan, bulan perubahan.
Yang pertama, mari kita indikatornya jadikan Ramadan syahrul ibadah, bulan beribadah. Apa dalilnya menunjukkan Ramadan bulan beribadah? Tadi Al-Baqarah 183. Nggak akan mungkin kita mencapai derajat takwa awali dengan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalil yang mendukung Ramadan bulan ibadah? Lihat hadis Sahih Bukhari, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabus sama, wa ghuliqat abwabu jahannam, wa sulsilatis syayatin." Ada dua hadis yang sedikit berbeda lafaz, maknanya sama. "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa khuffadatis syayatin." Hanya berbeda redaksi, intinya sama arti. Apabila telah datang Ramadan, insya Allah kata Pak MC tadi malam Kamis, bukan hari Kamis. Karena pergantian hari dalam Islam inda ghurubis syams, saat terbenam matahari. Berarti malam Kamis itu kita telah memasuki bulan Ramadan. Semoga semua kita ada 3 linangan air mata saat benar-benar Allah beri kita kesempatan bertemu malam Kamis 3 hari ke depan. Air mata pertama, wujud kebahagiaan, rasa syukur kita di hadapan Allah, bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu Ramadan tahun ini. Apalagi kita baru lolos pandemi, betul? Pandemi itu atau gagah. Kode Allah, saya nggak pernah disuntik. Alhamdulillah saya kemana-mana. Alhamdulillah selama pandemi Allah kasih sehat. Dan saya ngajar ID, kata dokter Indonesia. Saya yang meninggal itu karena mereka ada komorbid dan semua karena kehendak Allah. Kita meninggal ini kenapa? Dan kenapa kita masih hidup minimal sampai dengan siang hari? Pak Isro yang sudah belajar kajian saya. Kenapa Pak Isro, saya dan kita semua masih hidup siang ini? Kenapa? Karena rezeki kita belum habis. Jadi kita hidup ini karena rezeki kita belum habis. Banyak orang mengeluh berkaitan rezeki. Betul apa betul? Penghuni neraka terbanyak bapak-bapak atau ibu-ibu? Semangat banyak. Sudah ketawa ibu. Padahal pengajian terbanyak pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang duluan bangun sholat malam bapak atau ibu? Yang sering khatam Quran bapak atau ibu? Penghuni nerakanya bapak atau ibu? Kok bapak ibu? Itu hadis maudhu, bapak. Hadis Bukhari, terbanyak neraka ibu Kenapa bu? Kebanyakan apa duit? Lalai apa? Ibu ngarang.com. Hadis Sahih Bukhari, dengarkan. Kenapa wanita banyak penghuni? Pertama, yakfurnal ashira, yakfurnal ihsan. Karena wanita ini suka mengingkari kebaikan suami. Betul apa betul? Kebaikan suami begitu banyak, dan malam lupa bawa martabak bangka, muka pakai jeruk purut. Betul apa betul? Bukan ibu-ibu di sini, bukan di sana. Tapi karena banyak dinding, balik lagi ke sini. Nah, ya. Yang kedua, kathratul li'at. Wanita bin bawel, bin cerewet, bin kepo. Oh benar semua ya. Suaminya yang mana sih bu? Benar semua. Oh yang apa? Coba yang kan? Emang nggak boleh Pak Ustaz? Nah sekarang ibu nanya emang nggak boleh? Saya jawab. Tolong ibu jawab pertanyaan saya. Kalau ibu bisa jawab, hadiahnya pilih. Tiket umroh nilainya 30 juta atau jalan-jalan nanti bulan Mei insya Allah ke Azerbaijan, Uzbek dan Czechnya, tapi bawa mahram. Nggak bawa mahram, cuman uangnya 30. Jawab dulu ya, kan SKB, syarat ketentuan berlaku. Karena ibu nyeletuk bahasa, saya jawab dulu. Sebutkan ke saya apa manfaat mengeluh, satu aja. Kalau ibu nggak bisa, saya beri bapak-bapak. Siap-siap.
Sebutkan manfaat mengeluh satu aja. Dipikir, boleh buka Kiai Google. Nah, nanti kita lihat. Ibu? Oh, sebenarnya nggak ada manfaat. Udah cukup titik. Jangan pakai ngeles lagi. Udah tahu nggak ada manfaat? Betul kan? Nggak ada manfaat. Terus ngapain ngeluh? Apalagi pasang status, aku galau. Pernah lihat cicak galau? Pernah seekor cicak mati bunuh diri? Pernah lihat cicak di rumah kita kurus kering kecuali kejepit pintu, lain lagi kejepit pintu. Yang sering kita lihat penghuni rumah kurus kering, betul? Karena galau. Anehnya, kalau boleh jujur, manusia mengeluh berkaitan rezeki atau berkaitan akhirat. Siapa yang hari ini sudah baca Quran sejak tanggal 1 Sya'ban sampai hari tanggal 26 Sya'ban, sudah baca 26 juz, angkat tangan? Karena ada yang angkat tangan. Nggak ngeluh. Tuh kan? Sibuk. Emang Ustadz nggak sibuk? Kenapa saya dengan izin Allah bisa sampai juz 26 hari ini? Karena saya pakai jurus, saya ini hamba Allah, bukan saya Ustadz. Tanya ustaz-ustaz bapak ibu yang kenal. Apalagi makin terkenal, makin gak sempat. Karena kita harus pakai jurus paksakan. Allahumma paksakan. Karena saat ajal datang Allah panggil kita, kamu Ustaz Taufik ya? Bukan. Kamu hambaku. Apa yang telah kau siapkan menghadapi kematian. Maka Allah sebutkan surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat Allah bukan ustadz kiai, bukan karena banyak jamaah dan follow, tapi akan dinilai Allah siapa yang terbaik amal ibadahnya di antara kita. Dia kiai terkenal, bukan karena dia profesor. Ada surah Al-Hujurat ayat 13. Kalau ngajian saya Quran hadis. Saya sebutkan nama, karena kita bukan ngebodor. Ngajian saya bukan ngedongeng. Apa kata Allah surah Al-Hujurat ayat 13? Inna akramakum indallahi. Manusia paling mulia di hadapan Allah bukan karena jabatannya, bukan status sosialnya, bukan karena dia dikenal, tapi siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah. Dan Ramadan mengajarkan kita bagaimana meraih ketakwaan. La'allakum tattaqun. Ibu ini nggak manfaat ngeluh. Saya kasih bapak angkat tangan. Apalagi yang pakai BMW, mungkin BMW. Bapak tahu manfaat ngeluh apa? Cari perhatian. Perhatian ingin digaplok. Coba ini Pak Wakil Ketua. Ada jamaah ngeluh. Kira-kira perhatian Pak Wakil Ketua semakin perhatian atau pengen kita gaplok tuh. Nah, itu nggak ada manfaat, betul. Ayo, Kiai Google. Saya sampai hafal jawaban Kiai Google. Karena ada jamaah saya bilang mau buka Kiai Google boleh. Rupanya penasaran, boleh buka. Tahu jawaban Kiai Google? Manfaat ngeluh satu, menghilangkan stres. Betul apa betul? Betul. Ustadz terus ngeluh ke saya, hilangin stres. Saya dengar keluhan Ustadz tambah stres, betul? Enak aja. Dia bermanfaat, kita yang stres, betul nggak Pak? Betul nggak? Setuju nggak Pak? Teman ngeluh terus, kata dia gua hilangin stres. Kita yang dengar keluhan dia tambah stres nggak? Itu sebab berarti on nggak? Jawaban Google kedua, dengan mengeluh mempererat hubungan suami. Kalau istri Pak Haji ngeluh terus, mempererat hubungan suami istri atau cari istri baru? Coba. Saya bawa istri, saya bilang kalau ngeluh terus saya istri, makanya nggak ngeluh, alhamdulillah. Itu kata Kiai Google. Berarti Google kan stupid, on bin bahlul. Karena memang tidak ada manfaat mengeluh. Walaupun Allah menyebutkan salah satu sifat manusia dalam surat Ma'arij, surat 70 ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka berkeluh kesah.
Allah jelaskan di ayat 20, idza massahu syarru jazua. Makin diuji makin ngeluh. Waduh, Covid, makin sulit ekonomi, ngeluh. Ditanya mapan ngeluh, bingung. Apalagi yang dikeluhkan masalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Lihat surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk ciptaanku sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Allah yang berjanji. Bahkan Allah tegaskan lagi surah Al-Ankabut 29 ayat 60. Wa ka'im min dabatin la tahmilu rizqa Allah rizqa wa iyyakum. Betapa banyak makhluk ciptaanku tidak mampu mendatangkan rezeki untuknya. Aku yang mendatangkan rezeki. Contoh cicak. Cicak itu rezekinya apa? Nyamuk. Cicak bisa terbang nggak? Nyamuk lincah terbang. Pernah lihat cicak nekat karena nyamuknya kejauhan, begitu patah kaki ke Cimandi, pernah dengar? Pernah dengar cicak galau, pasang status aku galau, nyamuknya nggak dapat. Yang ada kita dapat berita dari sebuah lagu yang terkenal saat kita kecil, cicak-cicak di dinding. Datang diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hafal, ngelotok itu. Berapa jumlah ayat surat An-Nisa? Udah bingung. Tapi lagu hafal. Lagu itu kurang islami dikit. Mana ada nyamuk muhara kiri cicak makan gue, nggak mungkin kan? Nyamuk datang karena perintah dan izin Allah. Betul tidak? Tugas cicak ikhtiar diam-diam merayap, betul tidak? Berarti rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW dari riwayat Ahmad, ayuhan nas, hai manusia, bukan hai umatku, bukan hai orang beriman, ayuhan nas, hai manusia, mu kafir, mu ateis, la yamut ahadukum hatta istakmala rizqahu. Apa kata Rasulullah SAW? Mustahil kamu mati, Allah sempurnakan rezekinya untuk. Berarti nggak pantas kita ngeluh berkaitan rezeki. Malu nggak orang gila? Pernah lihat orang gila kurus kering? Pernah lihat ada orang gila mati kelaparan? Pernah dengar ada kelas COVID di orang gila? Pernah dengar ada Kementerian Kesehatan suntik vaksin orang gila? Pernah dengar ada petugas COVID kejar orang gila gunakan SOP 5M? Pernah dengar? Malu kita. Karena pelindung yang terbaik bukan booster. Hasbunallah. Saya ngajar di Ikatan Dokter Indonesia Semarang, Bogor, banyak dokter meninggal pada mereka garda terdepan disuntik vaksin. Itu betul tidak? Karena yang melindungi kita Allah. Apalagi semakin nyata. Masih ingat nggak? Tes PCR awal-awal berapa juta? Masih ingat nggak? Ternyata modalnya berapa? Dibongkar Tempo, masih ingat nggak? Berapa keuntungan dia? Siapa di balik konspirasi? Tahu kita. Makanya perlunya perubahan. Nah, perubahan siapa? Nah, belum waktunya kampanye. Walaupun saya ditunjuk Dewan. Oh boleh. Oh, mantap. Kalau saya lihat muka-muka Anies semua nih. Ya, kecuali 1-2 itu pilihan. Ya, nggak boleh kita paksa. Betul nggak Pak? Ya, pilihan politik masing-masing. Tapi kalau ingin perubahan kita harus paham. Jangan tingkat tes PCR-nya dibodohi. Masih ingat nggak tes PCR pertama harga berapa? Tahu nggak? Modalnya tahu? Nggak sampai 100.000. Gimana keuntungan triliunan deh? Inilah kita. Nah Bapak Ibu, saya bukan ngomong politik. Perubahan apa yang saya lakukan sepanjang Ramadan supaya kita meraih derajat takwa yang saya sebutkan tadi, ar-royan dan sebagainya. Tadi ibadah. Amalan apa ibadah terbaik bulan Ramadan? Pertama pasti puasa. Tapi ingat, tidak semua puasa kita mendapatkan nilai di hadapan Allah. Apa kata Rasulullah SAW dari Syed Ahmad? Rubba sha'imin dan syamilal ju'al atas. Betapa banyak puasa tidak dapat apa-apa dari puasa. Siapa mereka yang puasa cuma dapat lapar dan haus? Ada qaula zur wal amal bi lillahi haja ada ta'am wa syarabu. Yang mereka meninggalkan perkataan dusta, bohong, dan tidak meninggalkan perkara-perkara perbuatan yang mengandungkan dusta dan sebagainya.
masih PHP. Bu, tenang, nanti ayah kasih THR nanti tanggal sekian. Begitu tanggal sekian, suaminya pura-pura lupa, amnesia. Ini jangan mimpi puasanya menjadi puasa yang terbaik di hadapan Allah. Atau bahasa paling mudah, itu salah satu pencuri puasa Ramadan. Puasanya sah, dapat apa-apa kecuali dapat lapar dan haus. Yang kedua, laisa ayyadu atau syahwatahu. Kata Rasulullah SAW dan Syekh Ahmad yang lain, bukan disebut karena meninggalkan syahwat tidak berhubungan siang hari, bukan hanya meninggalkan makan dan minum siang hari, walakin ayyada ar-rafath wal jah. Yang disebut puasa sesungguhnya kata beliau saat kita meninggalkan ar-rafath. Apa rafath? Perkataan yang mengandung pornografi. Lihat konten-konten porno, alasan nggak sengaja Ustaz. Kok nggak sengaja lebih 5 detik? Ini bukan nggak sengaja. Emang asik. Yang nggak sengaja tuh begitulah, astagfirullah, langsung. Ini aja. Ini bukan astagfirullah, alhamdulillah. Itu dia. Itu ar-rafath. Wal jahlu, kebodohan. Apa kebodohan orang puasa yang paling kita lihat? Pertama, habis subuh molor. Pada waktu subuh itu didoakan oleh para malaikat lewat doa Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ummati fi bukurihim. Ya Allah, berilah keberkahan pada umatku di waktu pagi mereka. Orang yang tidur habis subuh itu stupid, jahil, bahlul. Karena waktu subuh itu pergantian malaikat. Waktu subuh itu waktu yang sangat terbaik kita banyak berzikir di hadapan Allah. Apalagi bapak ibu yang sholat berjamaah di masjid atau ibu yang sholat subuhnya di rumah, tidak meninggalkan tempat sholat. Thabata wa zakarallah, dia berzikir pada Allah. Ada zikir habis sholat subuh, ada zikir pagi asbahna wa asbal mukulillah sampai habis. Ada waktu hatta tatla syamas, dia tunggu sampai matahari terbit, dia berzikir terbaik baca Quran. Zikir terbaik berdasarkan Rasulullah SAW Ahmad membaca Al-Quran. Lafaz zikir terbaik kalimat thayyibah la ilaha illallah. Membedakan antara kalimat zikir dengan perbuatan zikir terbaik. Perbuatan zikir terbaik apa? Membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran ada semua nggak zikir? Ada kan? Orang kalamullah. Hatta tatula syamas, dia duduk di masjid taman ibadah ini sampai terbitnya matahari. Kemudian disolli rakaat, dia sholat 2 rakaat karena Allah. Ini yang diistilahkan hari ini sholat syuruk atau sholat isyraq atau istilah lain sholat duha di awal waktu. Apa pahalanya kata Rasulullah SAW? Kahaji wa umrah tam. Seperti pahala ibadah haji dan umrah, sempurna, sempurna dan sempurna, bukan sampurna. Ini kelihatan muka-muka masih perokok. Sebutkan saya 5 manfaat rokok, saya traktir makan kebuli. Kalau nggak bisa jawab, traktir saya kembali. Tahu Pak Haji, kenapa berubah makruh ke haram? Karena saya ikut. Fatwa haramnya rokok itu di Sumatera Barat kita buat. Yang menentang keluar fatwa haram adalah kiai-kiai yang sengaja di-booking oleh gudang garam dan dia charter pesawat dari Jawa Timur Lion Air datang ke Padang, jangan sampai keluar fatwa haram, cukup makruh. Saya mau nanya, di makruh dulu. Makruh itu apa sih artinya? Apa arti makruh? Hai para perokok, apa arti makruh? Ada aja. Makruh itu kalau istilah fikih apa? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan apa-apa. Istilah fikih betul. Arti makruh secara bahasa apa? Asal katanya apa? Karoha, yakrohu, makruhan. Artinya sesuatu yang dibenci. Yang membenci orang merokok siapa? Camat Allah. Saya bulan lalu terbang ke Dubai dan Turki 12. Dalam rombongan kita, saya bukan pembimbing, hanya peserta bayan.
Dari rombongan 30 itu 20 ada Cina. Dari Jawa Timur, ada Sultan, ada Sultin istilah kita sekarang. Semua hampir separuh itu keluarga pabrik rokok terkenal negeri ini. Ada berapa laki-laki? Ada yang muda, Pak. Saya tanya, kok saya lihat kok nggak merokok? Kan kalian produksi rokok. Apa jawaban si kon? Buat apa merokok, Ustaz? Kenapa emang? Kenapa banyak orang merokok dari rokok kalian? Kok kalian bilang buat apa merokok? Emang ada manfaat kok, Ustaz? Coba. Dia aja mengatakan rokok tidak ada manfaat. Tapi dia kaya, keluarga yang kaya lewat siapa? Yang merokok paling banyak umat Islam atau orang kafir? Saat tahlilan pertama kita lihat di tempat ahli musibah, rokok dulu atau air mineral? Kalau acara maulid, acara Isra ada nggak merokok dalam masjid? Penceramahnya rokoknya ada nggak? Terus dia taruh asbak rokok, apa puntung rokok atau sisa rokok itu ditaruh di bawah karpet atau di asbak? Ada yang asbak, ada yang bawah, Pak. Pernah dengar pendeta merokok di gereja? Tanya pendeta. Tanya orang Kristen, ada nggak pendeta mereka merokok di gereja? Coba tanya. Ada biksu merokok di apa? Kalau Buddha apa namanya? Tempel ya, apalah gitu. Kelanteng. Coba tanya ada biksu yang merokok di kelenteng apa? Kiai-kiai kita ada yang merokok di masjid. Pakai banyak, malu. Terus saat kiai merokok ada dengar baca bismillah, bismillah. Selesai merokok alhamdulillah. Sehingga ada kelompok nih mulai sekarang, ada fatwa bahwa merokok itu tidak membatalkan puasa. Yang batal puasa kan makan dan minum. Rokok kan nggak pakai bismillah, alhamdulillah, berarti rokok bukan makan minum. Ada fatwa mereka. Bahaya banget. Coba bayangkan hari ini dirubah ya Allah. Padahal jangankan kiai, jangankan profesor, jangankan ustaz, setingkat Rasul kita Muhammad SAW Allah ancam. Buka surah Al-Haqqah, surat 69 ayat 44 sampai dengan ayat 47. Saya yakin banyak yang hafal. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Apa artinya? Seandainya Muhammad merubah syariat dari kami, Allah biliamin, ku pegang tangan kananku, kata Allah. Mau kabur kemana kamu? Rubah-rubah syariatku. Tuhan luatin, ku potong urat jantungmu. Tanggung jawab Muhammad. Bahkan Allah tantang di ayat 47. Fama minkum min ahadin anhu haji. Siapa di antara umat Muhammad yang mampu membantu Nabi kalian? Ku ancam dia kalau berani merubah syariat dari. Pernah lihat video? Ada sekelompok orang Indonesia saat di tawaf baca Pancasila, pernah lihat? Pernah lihat video dia sa'i baca sholawat Jokowi ya? Pernah lihat? Pernah dengar kata-kata mereka? Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW masih kurang. Hebatnya mereka. Lihat nanti, kalau nggak berobat lihat mati. Ada beberapa orang yang dalam pandangan masyarakat hebat. Saya langsung dapat berita dari asisten pribadi orang ini. Maaf Ustaz, dia matinya gosong. Karena perbuatannya begana begini berbeda dengan yang diucapkan. Saya juga kalau saya ucap Allah Maha Tahu habis saya. Tapi kalau antara ucapan dengan perbuatan seiring saya barokah dibuat hidup waluya. Kapan perlu ayah. Bahasa Jawanya kapan perlu ono. Enak nggak ya? Termasuk kawin lagi ono. Ada istri aman. Berarti artinya begitu. Kan nikah lagi nggak dilarang. Asal tanggung jawab dan adil, betul. Yang dilarang apa? Apa yang dilarang? Selingkuh. Betul Bu? Ibu lebih setuju suami poligami atau selingkuh? Enggak dua. Saya tahu jawabannya. Masih bagus jawabannya. Ada jamaah pakai jilbab syar'i. Pokoknya suami saya nggak boleh poligami. Mendingan dia selingkuh. Coba ya. Ini wanita salah minum obat. Padahal gini Bu, kalau ibu nggak setuju suami poligami, berdoa pada Allah. Semoga suamiku tetap mencintai aku dunia akhir. Tinggal doa. Karena orang laki-laki mampu poligami karena izin Allah atau keinginan dia.
Enak aja semua keinginan nih, cuman nggak ada keberanian. Betul? Pakai tas itu, kelihatan keinginan banyak, keberanian. Wes ketok, wajah wes ketok. Ya ini bercanda ya. Jadi perubahan pertama ibadah. Ibadah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan terbaik? Pertama puasa, hati-hati dengan pencuri-pencuri pahala puasa. Pertama tadi perkataan bohong, dusta, atau perbuatan-perbuatan menjurus pada kebohongan. Yang kedua tadi apa? Meninggalkan yang namanya alofas, perbuatan-perbuatan pornografi, porno aksi, lihat konten-konten porno sudah kita hilangi. Termasuk kebodohan-kebodohan. Kebodohan pertama tidur. Kebodohan kedua apa? Terlalu banyak tidur. Malu kita dengan Rasulullah SAW dan sahabat. Saya mau nanya, peperangan yang dipimpin Rasulullah SAW terbanyak itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Perang Badar. Siapa yang pernah ke Turki? Angkat tangan. Di sana ada istana namanya Katopi. Di dalam istana tersebut ada pedang Rasulullah SAW, sahabat Umar, Abu Bakar, yang paling besar Ali bin Abi Thalib. Coba bayangkan. Saya membayangkan dalam keadaan nggak saum puasa, angkat pedang, mau cari tebas leher musuh, megang aja udah goyang-goyang, benar ketebas tuh musuh. Saking besarnya dan berat. Dan Rasulullah SAW melakukan di bulan Ramadan. Negeri ini diproklamirkan kemerdekaan bulan apa? Ramadan. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Hebat nggak negeri? Hebat nggak pejuang kita? Datang kita Ramadan bulan malas. Padahal Rasulullah SAW dan sirah Nabiyah tercatat memimpin perang di usia 60 tahun ke atas beliau, sampai beliau wafat. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan letoy, meme, pensiun. Makanya Allah turunkan surah Al-Insyirah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu urusan, nggak ada istilah pensiun total. Cari pekerjaan apa, kegiatan apa yang mengandung ridho Allah. Pensiun ini harusnya jadi DKM, bagus, ngurus masjid, karena waktunya banyak interaksi dengan jamaah, memikirkan bagaimana memakmurkan masjid, taman ibadah, itu harusnya level pensiun, biar ada kegiatan. Tapi harus komitmen. Semakin tua kita, yang paling berat sholat subuh atau sholat asar berjamaah apa? Saya ulangi nih, perhatikan. Yang jarang dihadiri oleh orang tua, sholat subuh berjamaah atau sholat asar berjamaah? Siapa yang bilang subuh? Asar pak, coba lihat orang tua di sini. Nah, asar lihat ya, absen. Mana lebih banyak orang tua waktu subuh berjamaah atau asar? Coba lihat. Jawaban saya percis kayak Pak Wakil Ketua kita bilang, asar. Saya tanya berapa jamaah yang sudah tua, kenapa Pak Haji jarang asar ke masjid? Aduh Ustadz ketiduran. Kok ketiduran tiap hari? Saya tanya istrinya, kenapa gak dibangunkan? Kasihan Ustadz, biasanya kalau suami saya tidur mulutnya mangap ngorok, kayak ikan mas koki Ustadz. Waktu muda jarang ke masjid, alasan sibuk. Waktu tua jarang ke masjid, alasannya encok kumat, MC ngomong cucu. Terus kapan dekat Allah? Begitu aja datang nyesal, mati apes. Yang Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun, surat 23 ayat 99 dan 100. Hatta idza ja'ahadakumul maut, salah seorang dari kita datang ajal kematian. Hei Taufik, saat ajalmu datang, jangan sampai engkau mengucapkan qala rabbirji'un, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Allah nanya, kenapa kamu minta kembali ke dunia? La'ali a'mal sholihan fi ma taraktu, supaya aku bisa beramal soleh yang selama ini aku sering abaikan, tinggalkan ya Allah. Kalla, sekali-kali tidak Taufik. Innaha kalimatun waqailuha, itu ucapanmu semata. Dulu Ramadan lalu kamu minta Ramadan, ku beri, berlalu begitu saja. Kamu gak pernah takut dengan doa malaikat Jibril alaihissalam, Rahma amfu abdi, celaka seseorang saat diberi Ramadan, Ramadan berlalu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Pernah dengar hadis sahih ini? Tapi yang keluar hadis palsu. Saking palsunya ditemukan di kitab hadis palsu. Celaka seseorang apabila masuk Ramadan tidak bermaafan dengan orang tua, celaka dia. Dari mana nih hadis? Celaka seseorang orang tidak bermaafan dengan pasangan hidupnya. Hadis dari mana ini? Kontennya
konteksnya betul, bermaafan kapan saja, betul. Kita minta maaf dengan jamaah DKM setiap saat, betul. Bukan hanya Ramadan. Kalau nggak ketemu Ramadan gimana? Belum sempat minta maaf. Ya, secara konteksnya betul semua. Bermaafan orang tua, dengan pasangan hidup. Cuman jangan dikatakan ini hadis dari Rasulullah SAW dusta. Man kadzdzaba 'alaiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu nar. Yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dia sebarkan WA grup itu tentang minta maaf itu, dia telah menyiapkan tempat dalam neraka. Saya sudah menyampaikan, masih di-share itu urusan Bapak Ibu. Tugas saya di hadapan Allah selesai. Nah Bapak Ibu, jadikan Ramadan itu jangan sampai kita melakukan kebodohan-kebodohan berikutnya, banyak tidur tadi, termasuk ngomongin orang ghibah. Termasuk jangan sampai waktu kita lebih banyak lihat HP dibanding Al-Quran. Termasuk habis ngobrol yang sia-sia, habis tarawih ngobrol berjam-jam, begitu baca Quran 1 ngantuk. Padahal syaitannya udah dibelenggu. Berarti kalau masih malas baca Quran, yang syaitan siapa? Nah, yang ngomong Pak Isro, saya aman. Enak aja Ustadz bilang kami setan, kan? Saya nggak ngomong, beliau yang ngomong, kan? Nah, itu contoh. Jadi pulang aman saya, nggak ada yang cegat. Contoh demikian. Ya, jadi hindari jangan sampai puasa kita puasa yang mengandung kebodohan. Berikutnya, jadikan Ramadan syahrul Quran, bulan untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Karena saya dikasih waktu 15 menit tanya jawab, ya, tinggal 10 menit saya percepat, ya. Karena kita mulainya ternyata hampir jam 11 tadi. Ya, janjinya jam 9 sampai ngemput saya F1 tadi kan. Contoh. Jadi jadikan yang kedua bulan perubahan, bagaimana berubah kita terhadap Al-Quran, sikap kita. Sikap yang pertama, apakah semua kita sudah menjadikan Al-Quran bacaan favorit? Ciri-ciri orang membaca Quran atau menjadikan Quran bacaan favorit, setiap bulan dia punya target khatam Quran minimal 1 kali. Saya pikir ingin ditegur 5 menit lagi, baru sama. Ya, oke. Ayo bertanya, selama ini mampu nggak kita khatam Quran sebulan 1 kali? Coba nanya. Saya berani bertanya, insya Allah saya tanggung jawab. Ya. Masalahnya di mana nggak khatam Quran? Masalah pertama karena banyak lihat HP. Betul apa betul? Masalah kedua banyak ngobrol yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Apa kata Rasulullah SAW? Indikator muslim yang baik meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, biasanya orang nggak khatam Quran nggak pakai jurus Allahumma paksakan. Coba semua dengarkan Bapak Ibu yang nggak pernah khatam setiap bulan. Pakai jurus kepaksaan, kebiasaan, kebutuhan, dan semoga Allah memberi kita kenyamanan saat baca Quran. Caranya setiap habis sholat fardu dipaksa 2 lembar bolak-balik. Pagi Ramadan, habis sholat fardu baca Quran 2 lembar bolak-balik. Tahu bolak-balik? Kayak martabak telur. Ya, udah 2 lembar, berarti 5 kali sholat fardu berapa Bu? 10 lembar. 10 lembar berapa? 1 juz. Lebih dikit doang, nggak banyak. Coba istiqomah. Paksakan diri. Coba buat kebiasaan. Karena habit become the law, al-'ada muhakkamah. Kebiasaan menjadi hukum. Khususnya bagi bapak ibu nggak terbiasa sekali baca Quran sekali duduk 1 juz. Gunakan teori tadi. Qadallah, saya bisa duduk 1 sampai 2 juz sekali duduk, alhamdulillah. Karena rata-rata 1 juz makin sering kita interaksi Quran makin Allah mudahkan, betul? 1 juz rata-rata 15-20 menit. Makanya Allah bisa karena biasa. Habit become the law. Al-'ada muhakkamah. Jadi yang nggak khatam Quran itu banyak faktor. Salah satunya baca Qurannya agak belepotan, capek sendiri. Ingat baca Quran, tadi kan qori itu beda karena harus acara yang membuat kita tergugah. Kalau kita pribadi baca Quran cukup tartil, waratilil Qur'ana tartila. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nggak perlu Yasin, udah capek nanti. Jadi tartil aja. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yang penting makharijul hurufnya tahu.
tajwidnya, panjang pendeknya tahu. Silahkan baca Quran. Bahkan dilarang baca Quran terburu. Ya, sila Quran lagi lihat surah Al-Qiyamah ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala lagi. Yang ditegur Allah bukan Muhammad sembarang, Muhammad Rasul kita, Muhammad SAW. Hei Muhammad, jangan engkau gerakkan lidahmu karena hendak cepat-cepat membaca Quran. Orang malam nisfu Sya'ban baca Yasinnya berapa kali? Saat baca 3 kali masuk sirkuit Sentul. Terus habis baca Yasin tambah iman atau tambah haus? Pada Quran menyentuh hati. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu linnas la'allahum yatafakkarun, kata Allah. Quran dibacakan pada gunung, hancur gunung karena kagum dan kaget dan takut dengan ayat-ayat Allah. Kita habis baca surat Yasin tambah iman atau tambah haus? Apalagi kalau besek udah keluar, lebih cepat lagi tuh Yasin. Yang paling parah, tangan kiri pegang surat Yasin, tangan kanan geser besek, menghina. Coba. Amin amin, tapi besek keluar cepat amin amin. Besek jalan terus, tangan kiri